Pada tahun 2021, terdapat satu brand Indonesia yang berhasil memasuki ajang New York Fashion Week. Yap, benar, New York Fashion Week, salah satu ajang paling bergengsi di dunia mengenai busana atau pakaian lah. Dan brand tersebut adalah Erigo. Erigo turut tampil dalam New York Fashion Week Spring/Summer 2022. Hal ini dikategorikan sebagai hal yang membanggakan bagi dunia fashion di Indonesia. Karena yang pertama, tidak mudah untuk suatu brand memasuki ajang tersebut. Itu susah banget gitu masuknya. Terus yang kedua adalah Erigo ini adalah satu-satunya merek yang berasal dari Indonesia yang dapat menembus ajang New York Fashion Week sejauh ini gitu, sampai sejauh tahun 2021 ini. Nah, belum pernah ada brand selain Erigo yang dapat menembusnya. Jadi dapat dikatakan bahwa Erigo ini adalah perwakilan Indonesia mengenai busana dalam ajang New York Fashion Week ini. Terus, mengapa hal ini bisa jadi hal yang sangat membanggakan? Karena dalam hal ini kita bisa melihat bahwa brand lokal atau merek lokal memiliki potensi untuk sampai taraf internasional. Erigo itu spesifikasinya kurang lebih di bagian pakaian. Hal ini tuh jadi salah satu contohnya. Terdapat beberapa merek lokal juga yang sudah mendunia gitu, seperti Baden Scarf, Major Minor, Matoa, Sagara, dan Kas Eyewear. Namun bukan Erigo juga yang bisa dibilang sangat terkenal, tapi juga ada brand-brand yang memasuki ajang-ajang namun belum sampai ajang tarafnya internasional yang sangat bergengsi seperti New York Fashion Week. Terdapat ajang yang bernama Urban Sneaker Society atau USS yang event tahunan itu menghadirkan berbagai produk fashion dari taraf lokal sampai internasional. Dengan masuknya Erigo ke dalam New York Fashion Week, hal ini tuh memberikan kami suatu ide bahwa dengan potensi brand Indonesia yang bisa dikatakan besar, bisa sampai masuk taraf internasional gitu, kita juga dapat sekaligus menyebarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga kita membuat gagasan bahwa menyebarkan nilai-nilai Pancasila melalui merek pakaian lokal itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya itu nilai-nilai Pancasila. Jadi sekaligus kita mengembangkan brand lokal Indonesia, kita juga dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Kenapa nilai-nilai Pancasila ini penting? Itu juga dapat diketahui dalam masyarakat dengan adanya terbentuknya kesadaran gitu dalam masyarakat bahwa ini penting dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, walaupun belum adanya setahu kami brand yang betul-betul fokus di dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila ini, namun ada salah satu brand yang menyebarkan mengenai bangga gitu terhadap brand Indonesia. Nah, contohnya itu Dem I Love Indonesia. Karena di dalam brand ini contoh kaosnya ya, ini bagus banget. Maaf agak kebalik. Nih contoh kaosnya. Ini tuh menyebarkan nilai-nilai kemudaan gitu, nilai-nilai spirit di dalam bajunya gitu. Ini salah satu contoh bajunya, dan hal itu diperkenalkan kepada masyarakat. Dengan hal ini juga dapat membangun nama brandnya sekaligus menyebarkan nilai positif gitu. Nah, selain itu, dengan adanya potensi-potensi ini, terdapat pangsa pasar yang besar gitu. Contohnya sekarang ya online shop gitu ya. Kita bisa menggunakan Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain untuk mengembangkan brand serta menjual baju, pakaian gitu-gitu. Dikarenakan COVID-19 juga sekarang kita udah go digital gitu. Pelaku-pelaku UMKM itu juga menciptakan berbagai macam produk, dimasukkannya ke dalam dunia digital juga gitu. Karena pangsa pasarnya itu besar gitu, ketimbangan kalau kita ngejualnya secara langsung gitu. Dengan hal ini, dengan gagasan kita untuk menyebarkan nilai Pancasila melalui merek pakaian lokal, diharapkan masyarakat juga dapat semakin sadar terhadap nilai-nilai Pancasila dan bangga menggunakan pakaian yang asalnya Indonesia, jadi brand lokal. Jadi nggak hanya fokus dalam brand-brand luar negeri, contohnya ya kalau brandnya yang ternama adalah misalnya LV atau Gucci atau Prada, atau yang paling sering kita jumpai adalah H&M atau Zara gitu. Sedangkan brand-brand lokal yang memang sedang berkembang kita juga bisa dukung gitu. Brand lokal yang kami kembangkan didasarkan oleh beberapa tinjauan. Beberapa studi kami kumpulkan sebagai penunjang perkembangan brand lokal merek Indonesia. Berdasarkan kajian terdahulu yang didapat, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya yaitu adalah bagaimana masyarakat Indonesia menggunakan produk lokal Indonesia sebagai penunjang perekonomian dan mempertahankan eksistensi produk lokal yang semakin berkembang. Mencintai produk dalam negeri juga menjadi salah satu bentuk dari bela negara di era global seperti saat ini. Tidak hanya kajian terdahulu,
beberapa landasan teori juga menjadi dasar kami dalam mengembangkan brand lokal merek Indonesia. Landasan teori yang pertama adalah pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila lahir dari nilai-nilai budaya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Landasan teori yang kedua adalah pengertian nilai. Pancasila mengandung nilai-nilai di dalamnya. Nilai merupakan sifat atau kualitas yang tertanam dalam suatu objek. Nilai-nilai mengandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Pancasila memiliki banyak nilai. Dalam sila pertama terdapat nilai ketuhanan, kemudian di sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat demokrasi, dan yang terakhir adalah nilai-nilai persatuan. Pengertian merek. Menurut A. Aker, merek adalah nama atau simbol yang membedakan sebuah atau sesuatu dengan yang lainnya. Kemudian tujuan sebuah merek menurut Ciptono ada 3, yaitu membuat identitas, kedua mempertahankan citra, dan yang ketiga adalah alat promosi. Pengertian lokal. Menurut KBBI, arti kata lokal adalah ruang yang terbatas dan wilayah yang terbatas. Nomor selanjutnya, merek atau produk lokal Indonesia merupakan produk dalam negeri yang dibuat anak-anak bangsa. Hal ini sangat penting. Pemerintah sudah pernah dan sampai sekarang pun masih membrandingkan 100% cinta produk Indonesia agar kita selalu cinta terhadap produk orisinal karya anak bangsa kita. Mulai tahun 1970-an, fashion industri di Indonesia semakin berkembang. Hal tersebut ditandai dengan munculnya majalah wanita pertama di Indonesia. Isi majalah tersebut tidak secara khusus menjadikan fashion sebagai konten utamanya, namun keberadaannya membantu perkembangan fashion di Indonesia. Fashion industri di Indonesia mencapai masa kejayaannya pada tahun 1990. Fashion industri hingga saat ini memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi kreatif Indonesia. Menurut Triawan Munaf sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif, industri fashion menjadi penyumbang terbesar nomor 2 dalam pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia setelah kuliner. Meskipun industri fashion di Indonesia sedang berkembang pesat, dilansir dari CNBC Indonesia, masih banyak warga Indonesia lebih memilih membeli busana hingga aksesori dari brand asing. Menurut desainer kondang Ali Karisma, 60% konsumen Indonesia lebih suka membeli produk luar negeri daripada buatan lokal. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta pada brand lokal. Pada tahun 1990-an, terdapat gerakan Aku Cinta Produk Indonesia, namun pada era globalisasi saat ini, mencintai brand lokal tidak cukup. Dibutuhkan gerakan memakai produknya untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Pelaksanaan. Pada tahap ini, kelompok kami membuat sampel kaos dengan 2 desain yang berbeda. Tentunya, desain-desain tersebut memuat nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Untuk harga pembuatannya, desain pertama dikenai biaya sebesar Rp85.000 dan desain kedua dikenai biaya sebesar Rp80.000. Sudah penasaran belum sih sama bentukan kaosnya seperti apa? Yuk mari kita lihat. Desain yang pertama, pada bagian depan kaos terdapat huruf MIND yang merupakan kepanjangan dari merek Indonesia. Kenapa sih harus ada tulisan MIND di bagian depan kaos? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada khalayak umum bahwa ini adalah merek buatan anak bangsa. Di bagian belakang kaos terdapat desain yaitu burung yang berikram, kelima sila yang terdapat pada Pancasila, dan tidak lupa tulisan Garuda di dadaku, Indonesia negeriku. Pada bagian depan kaos terdapat tulisan Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini adalah semboyan orisinal bangsa Indonesia. Prinsip ini menyebutkan bahwa kita harus saling bersatu, bekerja sama, bergotong royong, dan saling membantu agar bangsa kita menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang merdeka. Pada bagian belakang kaos terdapat juga tulisan MIND agar masyarakat umum tahu bahwa ini loh produk buatan anak bangsa merek
Indonesia. Tidak lupa juga terdapat desain dengan dua tangan saling menggenggam dikelilingi oleh bendera Indonesia merah putih. Itu tadi adalah sampel kaos dengan dua desain yang kami buat. Dan jangan lupa untuk terus ikutin Instagram kami @merek_indo. Mencintai tanah air Indonesia bisa dilakukan sejak dini. Banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai perwujudan dari mencintai negara Indonesia. Salah satunya adalah dengan mendukung produk lokal buatan anak Indonesia. Perwujudan dari kita mencintai produk lokal Indonesia yaitu dengan cara memakai, mengenakan, dan membeli produk yang dibuat oleh tangan anak Indonesia. Dengan membeli, kita ikut mendukung produk lokal untuk semakin dikenal di pasar industri Indonesia, juga diharapkan sampai ke pasar internasional. Kita bisa juga membuat masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan menjadi mendapatkan pekerjaan. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari proyek kelompok kami adalah karena dunia fashion yang terus berkembang, juga keberagaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia memberikan peluang bagi merek-merek lokal untuk juga terus berkembang. Dan berkehidupan di Indonesia mewajibkan warga Indonesia untuk terus melestarikan nilai-nilai Pancasila yang dimana di kehidupan modern sekarang ini sudah mulai terlupakan. Maka dari itu, dengan peluang yang diberikan melalui merek-merek fashion lokal, terbentuklah ide untuk mendirikan sebuah merek lokal dengan karya-karya yang memperlihatkan nilai-nilai Pancasila. Dari proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran rakyat Indonesia akan nilai-nilai Pancasila. Dan saran yang dapat diberikan untuk mendukung berjalannya program ini adalah untuk selalu konsisten dalam mengembangkan produk, mulai dari bangga dalam menggunakan produk, lalu memasarkan produk hingga sampai ke pasar internasional.